Hujan turun sangat deras malam itu. Angin berhembus kencang membuat pepohonan di sekitar perumahan mewah itu bergoyang keras. Jalanan terlihat sepi. Hampir semua orang sudah berada di dalam rumah mereka. Tiba-tiba dari salah satu rumah paling besar di kompleks itu terdengar suara benda jatuh dengan keras. Brak! Tidak lama kemudian terdengar suara seorang pria berteriak panik. "Tolong, tolong, jangan dekati aku." Suara itu membuat seorang tetangga yang sedang menutup jendela berhenti bergerak. Ia mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara teriakan itu datang dari rumah besar milik seorang pria bernama Rizal. Beberapa tetangga lain juga mulai keluar rumah karena merasa ada yang aneh. Dari dalam rumah itu kembali terdengar suara teriakan. "Pergi! Jangan ganggu aku. Aku tidak salah." Tetangga yang penasaran akhirnya mendekati pagar rumah Rizal. Lampu rumah itu menyala terang, tetapi suasananya terasa sangat tidak nyaman. Salah satu tetangga mencoba memanggil. "Pak Rizal. Pak Rizal, ada apa?" Namun tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara benda jatuh dan napas seseorang yang terengah-engah. Akhirnya dua orang tetangga memberanikan diri membuka pagar yang tidak terkunci. Mereka berjalan perlahan menuju pintu rumah. Begitu pintu dibuka, mereka langsung terkejut. Rizal terlihat tergeletak di lantai ruang tamu. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat. Matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Padahal di ruangan itu tidak ada siapa-siapa. Salah satu tetangga mencoba mendekat. "Pak Rizal, Bapak kenapa?" Namun Rizal justru mundur sambil merangkak dengan wajah penuh ketakutan. Jangan biarkan dia mendekat. Dia datang lagi, dia marah, dia marah. Para tetangga saling berpandangan. Mereka tidak melihat siapapun di rumah itu. Yang mereka lihat hanya Rizal yang seperti sedang ketakutan pada sesuatu yang tidak terlihat. Padahal beberapa tahun yang lalu kehidupan Rizal terlihat sangat sempurna. Ia tinggal di rumah besar, memiliki mobil mewah, dan menikah dengan seorang wanita kaya yang dikenal sangat baik. Banyak orang di kompleks itu dulu iri melihat kehidupan Rizal. Namun tidak ada yang tahu satu hal. Pernikahan Rizal tidak dibangun karena cinta. Semuanya bermula dari sebuah rencana yang sangat licik. Beberapa tahun sebelumnya, ketika Rizal masih menjadi pria biasa yang hidup sederhana, ia pernah berkata kepada temannya dengan nada serius. "Aku tidak mau hidup susah terus. Aku harus menemukan cara cepat untuk jadi kaya." Temannya hanya tertawa mendengar perkataan itu. Namun Rizal benar-benar memikirkan rencananya. Suatu hari, ketika sedang berada di sebuah acara pertemuan bisnis kecil, Rizal bertemu dengan seorang wanita bernama Sari. Sari datang bersama ayahnya yang dikenal sebagai pengusaha kaya di kota itu. Sejak saat itu mata Rizal tidak pernah lepas memperhatikan mereka. Ia melihat mobil mewah yang mereka gunakan. Cara orang-orang menghormati ayah Sari. Dan bagaimana semua orang terlihat sangat menghargai keluarga itu. Dalam hati Rizal muncul sebuah pikiran yang tidak baik. Jika aku bisa menikahi wanita itu, hidupku pasti langsung berubah. Sejak saat itu, Rizal mulai mencari cara untuk mendekati Sari. Ia mulai sering datang ke tempat-tempat yang sama dengan Sari. Berusaha terlihat seperti pria yang baik dan sopan. Awalnya Sari tidak terlalu memperhatikan Rizal. Namun Rizal sangat pandai berbicara dan mengambil hati orang. Perlahan-lahan ia mulai berhasil membuat Sari merasa nyaman. Tidak ada yang tahu bahwa di balik semua sikap baik itu, Rizal sebenarnya sedang menjalankan sebuah rencana besar. Rencana untuk mendapatkan sesuatu yang sangat ia inginkan. Harta yang dimiliki keluarga Sari. Dan dari sinilah semua masalah itu mulai terjadi. Cerita yang pada akhirnya membawa Rizal pada malam mengerikan seperti yang sedang terjadi sekarang. Tapi saat itu, tidak ada seorang pun yang menyadari bahaya dari hubungan yang sedang mereka bangun. Bahkan Sari sendiri tidak pernah menyangka bahwa pria yang ia percaya sepenuhnya ternyata menyimpan niat yang sangat berbeda di dalam hatinya. Beberapa tahun sebelum malam mengerikan itu terjadi, kehidupan Rizal sangat berbeda. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Pekerjaannya tidak tetap. Kadang membantu temannya berdagang, kadang mengambil pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Rizal sebenarnya bukan orang bodoh.
Ia pandai berbicara dan cepat bergaul dengan orang baru. Namun satu hal yang sangat menonjol dari dirinya adalah keinginannya untuk cepat kaya. Ia sering merasa iri melihat orang lain yang hidup berkecukupan. Suatu sore Rizal duduk bersama dua temannya di sebuah warung kopi sederhana. Salah satu temannya berkata sambil tertawa kecil. "Zal, kamu ini sebenarnya pintar. Tapi kenapa hidupmu tidak berubah-ubah juga?" Rizal hanya tersenyum tipis. "Aku sedang mencari jalan yang tepat." Temannya kembali bertanya. "Jalan apa?" Rizal meneguk kopinya pelan lalu berkata dengan nada serius. "Jalan yang bisa membuat hidupku langsung berubah." Saat itu teman-temannya hanya menganggap Rizal sedang bercanda. Mereka tidak tahu bahwa Rizal benar-benar memikirkan cara untuk mengubah nasibnya dengan cepat. Beberapa hari kemudian Rizal datang ke sebuah acara pertemuan bisnis kecil yang diadakan oleh seorang kenalan lamanya. Banyak orang yang datang ke acara itu. Sebagian besar adalah orang-orang yang memiliki usaha. Di sanalah Rizal pertama kali melihat Sari. Sari datang bersama ayahnya. Penampilannya sederhana tetapi terlihat sangat rapi dan elegan. Banyak orang menghampiri ayah Sari untuk berbicara dengan penuh hormat. Rizal memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia juga melihat mobil yang mereka gunakan. Mobil mewah yang jarang terlihat di tempat seperti itu. Rizal bertanya kepada salah satu orang yang berdiri di dekatnya. "Itu siapa?" Orang itu menjawab. "Itu Pak Dharma, pengusaha besar di kota ini. Anak perempuannya namanya Sari." Sejak saat itu pikiran Rizal mulai bekerja. Ia memperhatikan Sari sepanjang acara. Ia melihat bagaimana orang-orang menghormati keluarga itu. Dalam hati Rizal berkata pelan, "Kalau aku bisa masuk ke keluarga itu, hidupku tidak akan susah lagi." Sejak malam itu Rizal mulai mencari tahu banyak hal tentang Sari. Ia mengetahui bahwa Sari dikenal sebagai wanita yang baik dan sederhana. Walaupun berasal dari keluarga kaya, Sari tidak suka hidup berlebihan. Hal itu justru membuat Rizal semakin tertarik. Menurutnya wanita seperti itu akan mudah percaya kepada orang lain. Beberapa minggu kemudian Rizal sengaja datang ke sebuah tempat yang sering dikunjungi Sari. Ia berpura-pura tidak sengaja bertemu. Ketika mereka saling berpapasan, Rizal langsung menyapa dengan ramah. "Halo. Sepertinya kita pernah bertemu di acara bisnis waktu itu." Sari mencoba mengingat lalu tersenyum kecil. "Oh iya. Saya ingat sekarang." Percakapan mereka berlangsung singkat. Namun Rizal tahu bahwa ini adalah awal yang baik. Sejak hari itu Rizal mulai sering muncul di tempat yang sama dengan Sari. Kadang di acara pertemuan. Kadang di sebuah kafe kecil. Kadang di tempat kegiatan sosial yang sering diikuti Sari. Rizal selalu bersikap sangat sopan dan perhatian. Ia juga sering berbicara tentang kehidupan sederhana dan pentingnya bersyukur kepada Allah. Sari yang mendengar itu merasa bahwa Rizal adalah pria yang baik. Perlahan-lahan mereka mulai sering berbicara. Rizal selalu menampilkan sisi terbaik dari dirinya. Ia terlihat sabar, lembut, dan penuh perhatian. Namun setiap kali pulang dari pertemuan dengan Sari, Rizal sering tersenyum sendiri. Bukan karena bahagia, melainkan karena merasa rencananya mulai berhasil. Suatu malam Rizal berkata kepada dirinya sendiri sambil menatap langit. "Sedikit lagi. Aku hanya perlu membuatnya benar-benar percaya kepadaku." Yang tidak disadari oleh Sari adalah satu hal penting. Setiap senyuman Rizal, setiap kata manis yang ia ucapkan, semuanya bukan karena cinta, melainkan karena satu tujuan yang sejak awal sudah memenuhi pikiran Rizal. Harta yang dimiliki keluarga Sari. Waktu terus berjalan. Pertemuan antara Rizal dan Sari semakin sering terjadi. Awalnya mereka hanya berbicara sebentar ketika bertemu di acara atau tempat yang sama. Namun lama-kelamaan mereka mulai saling bertukar pesan dan bertemu dengan sengaja. Rizal selalu datang dengan sikap yang tenang dan ramah. Ia sering membantu Sari dalam hal kecil. Kadang membantu membawa barang. Kadang menawarkan diri mengantar ketika Sari pulang dari kegiatan sosial. Sari mulai merasa nyaman dengan kehadiran Rizal. Suatu sore mereka duduk di sebuah taman yang tidak terlalu ramai.
Sari terlihat sedang bercerita tentang pekerjaannya membantu kegiatan sosial milik keluarganya. Ayah selalu mengajarkan supaya kami tidak lupa membantu orang lain, kata Sari dengan wajah serius. Rizal langsung mengangguk. Itu hal yang sangat baik. Tidak semua orang yang punya harta mau berbagi seperti itu. Sari tersenyum mendengar jawaban Rizal. Perkataan seperti itu sering membuat Sari merasa bahwa Rizal adalah pria yang bijak dan memiliki hati yang baik. Padahal di dalam hatinya, Rizal hanya berusaha memainkan perannya sebaik mungkin. Semakin lama hubungan mereka semakin dekat. Bahkan ayah Sari mulai mengenal Rizal. Pak Dharma sempat berbicara dengan Rizal di rumahnya. "Kamu bekerja apa sekarang?" tanya Pak Dharma dengan nada tenang. Rizal menjawab dengan sopan. "Saya sedang mencoba membangun usaha kecil, Pak. Belum besar, tapi saya berusaha jujur dan bekerja keras." Jawaban itu membuat Pak Dharma cukup menghargai Rizal. Ia melihat Rizal sebagai pemuda yang sederhana namun memiliki kemauan untuk berusaha. Beberapa bulan kemudian Rizal mulai menunjukkan sikap yang lebih serius kepada Sari. Suatu malam mereka berbicara cukup lama di halaman rumah keluarga Sari. Rizal berkata dengan suara pelan, "Sari, sejak pertama kali kita bertemu aku merasa nyaman berbicara denganmu. Aku ingin mengenalmu lebih serius." Sari terlihat sedikit gugup mendengar kata-kata itu. "Apa maksudmu?" Rizal menatapnya dengan wajah tenang. "Aku ingin menjadikanmu pendamping hidupku." Kalimat itu membuat Sari terdiam cukup lama. Ia tidak langsung menjawab. Namun di dalam hatinya ia merasa bahagia. Sari tidak pernah berpikir bahwa Rizal memiliki niat buruk. Yang ia lihat hanyalah seorang pria yang selalu bersikap baik kepadanya. Beberapa minggu kemudian Rizal datang bersama keluarganya untuk melamar Sari secara resmi. Keluarga Sari menerima lamaran itu dengan baik. Pernikahan mereka akhirnya disiapkan dengan sangat meriah. Hari pernikahan itu menjadi perhatian banyak orang. Gedung besar dihiasi dengan dekorasi mewah. Banyak tamu penting yang datang menghadiri acara tersebut. Semua orang melihat Rizal sebagai pria yang sangat beruntung. Ia menikahi seorang wanita yang baik, cantik, dan berasal dari keluarga kaya. Ketika acara selesai dan para tamu mulai pulang, Rizal sempat berdiri sendirian di sebuah sudut ruangan. Ia melihat semua kemewahan yang ada di sekelilingnya. Mobil-mobil mewah yang terparkir. Rumah besar milik keluarga Sari. Dan bagaimana orang-orang menghormati keluarga itu. Rizal tersenyum kecil. Di dalam hatinya ia berkata pelan, "Akhirnya aku berhasil." Sementara itu Sari benar-benar merasa bahagia malam itu. Ia percaya bahwa dirinya telah menemukan pria yang tepat untuk menjadi suaminya. Namun tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kebahagiaan itu berdiri di atas sebuah niat yang salah. Rizal memang sudah menjadi bagian dari keluarga kaya itu sekarang. Tetapi sesuatu di dalam dirinya perlahan mulai berubah. Dan perubahan itu tidak akan membawa kebaikan bagi kehidupan mereka. Bahkan perlahan-lahan, sikap Rizal yang sebenarnya mulai terlihat setelah mereka hidup bersama sebagai suami istri. Beberapa bulan pertama setelah pernikahan, kehidupan Rizal dan Sari terlihat sangat bahagia. Mereka tinggal di sebuah rumah besar pemberian ayah Sari. Rumah itu berada di kompleks yang tenang dan dihuni oleh orang-orang berada. Tetangga sering melihat mereka keluar rumah bersama. Kadang pergi makan malam, kadang menghadiri acara keluarga. Sari selalu terlihat ceria. Ia merasa hidupnya lengkap setelah menikah dengan Rizal. Namun perlahan sesuatu mulai berubah. Awalnya perubahan itu sangat kecil. Rizal mulai sering menanyakan tentang keuangan keluarga. Ia ingin tahu tentang usaha milik ayah Sari, aset keluarga, dan berbagai hal yang berhubungan dengan uang. Sari tidak pernah curiga. Ia menganggap itu wajar karena sekarang mereka sudah menjadi suami istri. Suatu malam mereka makan malam di ruang makan rumah mereka. Rizal tiba-tiba berkata dengan nada serius, "Sari, aku berpikir tentang masa depan kita." Sari mengangguk pelan. "Apa yang kamu pikirkan?" Rizal menatapnya. "Kita harus mengatur keuangan dengan lebih baik. Semua aset yang ada sebaiknya kita kelola bersama supaya lebih mudah." Sari tidak langsung menjawab. "Ayah selama ini yang mengatur sebagian besar urusan itu," katanya pelan. Rizal tersenyum tipis. "Itu dulu.
Sekarang kamu sudah punya suami. Aku hanya ingin membantu supaya semuanya lebih teratur. Perkataan itu terdengar masuk akal bagi Sari. Ia akhirnya mulai melibatkan Rizal dalam beberapa urusan keuangan keluarga. Sejak saat itu Rizal semakin sering mengurus hal-hal yang berkaitan dengan uang. Namun sikapnya juga mulai berubah. Ia menjadi lebih mudah marah. Hal kecil saja bisa membuatnya kesal. Suatu pagi Sari sedang berbicara melalui telepon dengan ayahnya mengenai kegiatan sosial yang biasa ia lakukan. Rizal yang mendengar pembicaraan itu tiba-tiba berkata dengan nada tidak suka. Kamu masih saja sibuk dengan kegiatan itu. Sari terlihat heran. Memangnya kenapa? Rizal menjawab dengan wajah serius. Itu tidak menghasilkan uang. Lebih baik kamu fokus membantu urusan usaha keluarga. Sari mencoba menjelaskan dengan lembut. Ayah selalu mengajarkan supaya kita tetap membantu orang yang membutuhkan. Namun Rizal hanya menggeleng. Kita tidak bisa terus membagi uang begitu saja. Sejak hari itu Sari mulai merasakan perubahan dalam diri suaminya. Rizal yang dulu terlihat sabar dan lembut sekarang sering bersikap dingin. Ia juga semakin sering membicarakan uang dan usaha keluarga. Beberapa bulan kemudian Rizal mulai meminta agar sebagian aset keluarga dipindahkan atas namanya dengan alasan untuk mempermudah pengelolaan usaha. Sari sebenarnya merasa ragu. Tetapi karena percaya kepada suaminya, ia akhirnya menyetujui beberapa hal yang diminta Rizal. Perubahan Rizal semakin jelas terlihat. Ia jarang menghabiskan waktu bersama Sari. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengurus usaha dan berbagai urusan keuangan. Suatu malam Sari mencoba berbicara dengan suara pelan. Rizal, kamu sekarang jarang sekali di rumah. Rizal yang sedang memeriksa berkas hanya menjawab singkat. Aku sedang mengurus masa depan kita. Sari terdiam. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu hari ketika sedang merapikan ruang kerja Rizal, tanpa sengaja Sari melihat beberapa dokumen yang membuatnya terkejut. Beberapa aset yang dulu milik keluarganya ternyata sudah dipindahkan atas nama Rizal. Jumlahnya tidak sedikit. Sari berdiri diam cukup lama sambil memegang berkas itu. Hatinya mulai terasa tidak tenang. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir mungkin itu hanya bagian dari pengelolaan usaha seperti yang pernah dikatakan Rizal. Namun di dalam hatinya muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Malam itu ketika Rizal pulang, Sari memutuskan untuk bertanya langsung. Dengan suara pelan ia berkata, Rizal, aku ingin menanyakan sesuatu. Rizal menatapnya. Apa? Sari menunjukkan beberapa dokumen yang ia temukan. Kenapa beberapa aset keluarga sekarang atas namamu? Rizal terdiam sesaat. Ekspresi wajahnya berubah. Dan jawaban yang akan ia berikan malam itu perlahan mulai membuka sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Rizal menatap dokumen yang dipegang Sari dengan wajah datar. Beberapa detik ia hanya diam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sari masih berdiri di depannya dengan perasaan tidak tenang. Aku hanya ingin tahu alasannya, kata Sari pelan. Rizal akhirnya menarik napas panjang lalu duduk di kursi ruang kerja. Itu hanya soal pengelolaan usaha, jawabnya singkat. Sari tidak langsung percaya. Tapi jumlahnya banyak sekali, Rizal. Beberapa tanah dan rekening juga sudah berubah atas namamu. Nada suara Sari mulai terdengar khawatir. Rizal terlihat mulai kesal. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati meja. Kamu tidak percaya padaku? Katanya dengan nada yang sedikit keras. Sari terkejut melihat perubahan sikap suaminya. Aku hanya ingin penjelasan. Rizal menghela napas panjang seolah merasa terganggu. Aku melakukan itu supaya semuanya lebih mudah diatur. Kalau setiap urusan harus lewat ayahmu, usaha kita tidak akan berkembang. Sari mencoba memahami, namun tetap ada sesuatu yang terasa aneh di hatinya. Sejak malam itu hubungan mereka mulai terasa berbeda. Rizal semakin jarang berbicara dengan lembut. Ia juga semakin sering keluar rumah tanpa menjelaskan tujuannya. Beberapa kali Sari mencoba menanyakan rencana usaha yang sedang dijalankan Rizal, tetapi jawabannya selalu singkat. Urusan bisnis tidak perlu kamu pikirkan terlalu jauh. Perkataan itu membuat Sari merasa semakin jauh dari suaminya sendiri.
Suatu sore Sari datang ke rumah ayahnya untuk berbicara. Pak Dharma memperhatikan wajah anaknya yang terlihat murung. "Ada apa?" tanya beliau pelan. Sari ragu untuk bercerita, tetapi akhirnya ia mengatakan beberapa hal tentang perubahan sikap Rizal. Pak Dharma hanya mendengarkan tanpa banyak bicara. Namun setelah itu beliau berkata dengan suara tenang, "Kamu harus berhati-hati dalam urusan harta. Harta bisa membuat orang berubah." Sari terdiam mendengar nasihat itu. Ia tidak ingin berpikir buruk tentang suaminya sendiri. Beberapa minggu kemudian masalah baru mulai muncul. Salah satu usaha yang dikelola Rizal tiba-tiba mengalami kerugian besar. Jumlah uang yang hilang tidak sedikit. Rizal terlihat sangat marah ketika menerima laporan itu. Ia membanting berkas di atas meja. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Karyawan yang bekerja dengannya hanya bisa menunduk. Masalah itu membuat Rizal semakin gelisah. Beberapa hari setelah kejadian itu, dua aset lain yang dimilikinya juga mulai bermasalah. Ada persoalan hukum yang tiba-tiba muncul. Semua kejadian itu datang hampir bersamaan. Rizal mulai sering pulang larut malam dengan wajah tegang. Suatu malam ketika ia masuk ke rumah, Sari mencoba berbicara dengan hati-hati. "Rizal, kamu terlihat sangat lelah. Ada masalah?" Rizal menjawab dengan nada kesal. "Kamu tidak perlu ikut campur." Sari hanya bisa diam. Di dalam rumah yang besar itu, suasana mulai terasa sangat dingin. Namun masalah yang dialami Rizal ternyata belum berhenti. Beberapa malam kemudian sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi. Pada suatu malam yang sangat sunyi, Rizal tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di dekat tempat tidurnya. Rizal langsung duduk dengan napas cepat. Ia menyalakan lampu kamar. Namun tidak ada siapapun di sana. Sari yang terbangun karena gerakan Rizal bertanya dengan suara pelan, "Kamu kenapa?" Rizal tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah pintu kamar dengan wajah tegang. "Aku merasa seperti ada orang di sini." Sari mencoba menenangkan. "Mungkin kamu hanya mimpi." Rizal tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun malam berikutnya kejadian itu kembali terjadi. Bahkan kali ini Rizal merasa seperti mendengar suara yang sangat pelan di telinganya. Suara itu seolah berbisik dengan nada yang membuatnya merinding. Rizal langsung bangun dengan tubuh berkeringat. Ia mencoba melihat ke seluruh ruangan. Namun sekali lagi tidak ada siapapun di sana. Sejak malam itu tidur Rizal mulai tidak pernah tenang. Dan kejadian-kejadian aneh itu justru semakin sering datang menghampirinya. Sejak malam-malam aneh itu mulai terjadi, hidup Rizal berubah menjadi penuh kegelisahan. Tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Hampir setiap malam ia terbangun dengan napas terengah-engah dan tubuh penuh keringat. Awalnya ia mencoba menganggap semua itu hanya karena kelelahan dan tekanan pekerjaan. Namun kejadian itu semakin lama semakin aneh. Suatu malam Rizal terbangun karena merasa seperti ada seseorang yang memanggil namanya. "Rizal." Suara itu sangat pelan tetapi terdengar jelas di telinganya. Rizal langsung duduk di tempat tidur dengan wajah tegang. Ia melihat ke seluruh kamar. Lampu kamar masih redup. Sari tertidur di sampingnya dengan tenang. Rizal mencoba menenangkan dirinya. "Mungkin aku hanya salah dengar," katanya pelan. Namun ketika ia mencoba kembali tidur, suara itu terdengar lagi. "Rizal." Kali ini suara itu terasa lebih dekat. Rizal langsung berdiri dan menyalakan lampu kamar dengan cepat. Tidak ada siapapun di sana. Ia berjalan keluar kamar dan memeriksa seluruh rumah. Ruang tamu kosong. Dapur juga kosong. Semua pintu dan jendela tertutup rapat. Malam itu Rizal tidak bisa tidur lagi. Pagi harinya wajahnya terlihat sangat lelah. Sari memperhatikannya dengan khawatir. "Kamu terlihat tidak sehat. Apa kamu sakit?" Rizal hanya menggeleng. "Aku hanya kurang tidur." Namun sebenarnya bukan hanya kurang tidur yang membuat Rizal berubah. Ia mulai sering merasa seperti sedang diawasi. Ketika sedang duduk di ruang kerja, kadang ia tiba-tiba menoleh ke belakang karena merasa ada seseorang berdiri di sana. Padahal ketika ia melihat, tidak ada siapapun. Suatu malam yang lain, kejadian yang lebih aneh terjadi.
Rizal sedang berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia menatap wajahnya sendiri dengan mata lelah. Namun tiba-tiba ia merasa bayangan wajahnya di cermin terlihat berbeda. Ekspresinya tampak lebih menyeramkan. Rizal langsung mundur satu langkah. Ia mengedipkan mata beberapa kali lalu melihat kembali ke cermin. Wajah itu kembali normal. Rizal mencoba menertawakan dirinya sendiri. Ini hanya perasaan saja. Tetapi sejak saat itu rasa takut mulai tumbuh di dalam hatinya. Malam demi malam mimpi buruk mulai menghampirinya. Dalam mimpinya ia sering melihat dirinya berjalan sendirian di tempat yang gelap. Lalu tiba-tiba muncul bayangan seseorang yang tidak jelas bentuknya. Bayangan itu selalu berkata dengan suara yang berat. Kamu mencintai karena harta. Rizal selalu terbangun dengan tubuh gemetar setiap kali mimpi itu datang. Suatu malam ia terbangun sambil berteriak keras. Aku tidak salah. Sari yang berada di sampingnya langsung terbangun dengan wajah panik. Ada apa Rizal? Rizal terlihat sangat ketakutan. Aku bermimpi lagi. Sari mencoba menenangkan suaminya. Mungkin kamu terlalu banyak pikiran. Namun Rizal tidak mengatakan semua yang ia rasakan. Ia tidak berani menceritakan tentang suara-suara aneh yang sering ia dengar. Hari-hari berikutnya keadaan Rizal semakin memburuk. Masalah usahanya juga tidak kunjung selesai. Beberapa aset yang ia miliki mulai bermasalah satu persatu. Seolah semua yang ia kumpulkan selama ini perlahan mulai hilang dari tangannya. Suatu malam hujan turun sangat deras. Langit dipenuhi suara petir yang menyambar. Di dalam rumah besar itu Rizal sedang duduk sendirian di ruang tamu. Lampu menyala terang, tetapi suasana terasa sangat sunyi. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah dapur. Brak! Rizal langsung berdiri dengan jantung berdegup keras. Ia berjalan perlahan menuju dapur. Ketika sampai di sana, ia melihat sebuah gelas jatuh di lantai dan pecah. Padahal sebelumnya gelas itu berada di atas meja. Rizal mulai merasakan ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mundur perlahan. Saat itulah ia merasa seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Tubuh Rizal langsung kaku. Napasnya menjadi berat. Dengan sangat pelan ia menoleh ke belakang. Dan pada saat itu juga, dari dalam rumah terdengar suara teriakan keras yang memecah malam hujan tersebut. Suara teriakan itu terdengar sangat keras di dalam rumah. Ampun, jangan dekati aku. Rizal mundur dengan langkah tidak teratur. Tubuhnya gemetar hebat. Napasnya terasa berat seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia menatap ke arah ruang tamu dengan mata yang terbuka lebar. Di dalam pikirannya muncul bayangan-bayangan menakutkan yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah ada sesuatu yang datang menghampirinya. Pergi, pergi dari sini, teriak Rizal lagi dengan suara penuh ketakutan. Di lantai ruang tamu beberapa barang jatuh karena tersenggol tubuh Rizal yang terus mundur. Brak! Suara benda pecah kembali terdengar. Sari yang berada di kamar langsung terbangun ketika mendengar keributan itu. Ia segera berlari keluar kamar dengan wajah panik. Ketika sampai di ruang tamu, ia melihat Rizal berdiri dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Rizal! Kamu kenapa? Tanya Sari dengan suara khawatir. Namun Rizal tidak menjawab. Ia justru menunjuk ke arah sudut ruangan dengan tangan yang bergetar. Dia ada di sana. Dia marah. Sari melihat ke arah yang ditunjuk Rizal. Tidak ada siapapun di sana. Ruangan itu hanya berisi sofa, meja, dan lampu yang menyala terang. Sari mencoba mendekati suaminya. Tidak ada siapa-siapa di sini. Namun Rizal justru mundur dengan wajah penuh ketakutan. Jangan biarkan dia mendekat. Sari semakin bingung melihat keadaan suaminya. Belum pernah ia melihat Rizal seperti itu sebelumnya. Tiba-tiba Rizal jatuh terduduk di lantai. Tangannya menutup wajahnya sendiri. Aku salah, aku salah. Sari langsung berlutut di dekatnya. Kamu bicara apa? Rizal menggeleng dengan napas yang terputus-putus. Aku tidak mencintaimu karena dirimu, aku hanya ingin hartamu. Sari terdiam mendengar kalimat itu. Seolah dunia berhenti sesaat. Selama ini Sari selalu mencoba mengabaikan perasaan tidak enak di hatinya. Ia selalu berusaha percaya kepada suaminya.
Namun pengakuan Rizal malam itu menghancurkan semuanya. Air mata mulai mengalir di wajah Sari. Jadi semua ini benar, katanya dengan suara sangat pelan. Rizal tidak mampu menatap wajah istrinya. Ia hanya terus menunduk dengan tubuh yang masih gemetar. Aku hanya ingin hidup kaya. Aku tidak ingin hidup susah lagi. Di luar rumah hujan masih turun sangat deras. Suara petir sesekali terdengar memecah langit malam. Rizal tiba-tiba kembali melihat ke arah sudut ruangan dengan wajah penuh ketakutan. Ampuni aku menyesal. Sari semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun keadaan Rizal semakin memburuk. Napasnya semakin berat. Tubuhnya berkeringat dingin. Ia terlihat seperti orang yang sangat tersiksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Teriakan Rizal yang keras akhirnya terdengar sampai keluar rumah. Beberapa tetangga yang mendengar suara itu mulai keluar dan mendekati rumah besar tersebut. Mereka saling bertanya dengan wajah bingung. Ada apa di rumah Pak Rizal? Salah satu tetangga mencoba memanggil dari luar pagar. Pak Rizal, semuanya baik-baik saja. Namun dari dalam rumah justru kembali terdengar suara Rizal yang berteriak penuh ketakutan. Malam itu menjadi malam yang sangat mengerikan bagi semua orang yang berada di rumah itu. Dan bagi Rizal sendiri, malam itu baru menjadi awal dari kehancuran hidupnya yang selama ini ia bangun di atas keserakahan. Malam itu suasana di rumah besar Rizal semakin kacau. Beberapa tetangga akhirnya masuk ke dalam rumah setelah mendengar teriakan yang terus berulang. Mereka melihat Rizal berada di lantai ruang tamu dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya pucat. Matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Padahal di ruangan itu tidak ada siapapun. Salah satu tetangga mencoba mendekat. Pak Rizal, tenang Pak. Namun Rizal justru menjerit lagi sambil menutup wajahnya. Jangan biarkan dia mendekat. Dia marah padaku. Orang-orang yang berada di sana saling berpandangan dengan bingung. Tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya dilihat oleh Rizal. Sari hanya bisa berdiri di samping dengan wajah penuh air mata. Hatinya terasa hancur setelah mendengar pengakuan suaminya sendiri. Rizal terus berbicara dengan suara terputus-putus. Aku serakah, aku menikah hanya karena harta. Aku mengambil semua yang bukan milikku. Tubuhnya semakin lemah. Beberapa orang mencoba menenangkan dan membawanya duduk di sofa. Namun Rizal terus meronta seperti sedang ketakutan pada sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Hujan di luar rumah masih turun deras. Suara petir sesekali menyambar membuat suasana malam itu terasa semakin mencekam. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, keadaan Rizal tidak pernah benar-benar membaik. Ia sering terlihat ketakutan sendiri. Kadang berteriak tanpa alasan yang jelas. Usaha-usaha yang dulu ia banggakan mulai hancur satu persatu. Banyak aset yang bermasalah dan akhirnya harus dilepaskan. Harta yang dulu ia kejar dengan penuh ambisi perlahan hilang dari tangannya. Rumah besar yang dulu terlihat megah sekarang terasa sunyi. Sari akhirnya memilih pergi untuk menenangkan hidupnya setelah semua yang terjadi. Ia tidak sanggup lagi hidup bersama seseorang yang sejak awal tidak mencintainya dengan tulus. Rizal akhirnya tinggal sendirian. Banyak orang di lingkungan itu sering melihatnya duduk di teras rumah dengan wajah kosong. Kadang ia terlihat berbicara sendiri dengan suara pelan. Penyesalan selalu terucap dari mulutnya. Aku salah, semua ini karena keserakahanku. Kisah Rizal akhirnya menjadi pembicaraan banyak orang. Dulu ia dikenal sebagai pria yang sangat beruntung. Menikahi wanita baik dari keluarga kaya dan hidup dalam kemewahan. Namun semua itu hancur karena satu hal. Keserakahan. Rizal mencintai bukan karena ketulusan hati. Ia mencintai karena harta. Dan pada akhirnya harta yang ia kejar tidak pernah bisa memberinya kebahagiaan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang datang terlalu terlambat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya